Halo, assalamualaikum. Nah, kali ini kita bicara langsung ya. Nah, kali ini kita bicara langsung ya. Biasanya aku kan pakai skrip. Nah, jadi dia yang seperti biasanya dulu kalau aku bikin konten, ya kan, aku langsung bicara begitu ya di depan kamera, tanpa ini dubbing. Oke, tapi sekarang gini konsep aku ya, ini kan konsep terbaru karena aku membangun satu niche ya, personal branding aku yang mengenai survivor kanker yang mewujudkan mimpi. Jadi di situ semuanya ada pembahasan ceritaku ya. Kita flashback lagi ceritaku yang lama-lama ya, waktu 5 tahun ini menjadi konten kreator tentang survivor kanker. Oh ya, kita akan lanjut cerita. Jadi ini nanti aku tunjukin video aku sebelumnya pasca operasi kedua. Aku ingetin lagi ya, pasca operasi kedua, dan ada real bukti nyata kalau aku suaranya hilang itu 21 hari 21 hari setelah pasca operasi kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, apa kabar kalian semua? Oh ya guys, ini hari ke-21 pasca operasi ya guys ya. Ini dia efek suaraku guys. Suaraku kena guys, pita suara aku kena nih guys. Tapi alhamdulillah Allah telah menghidupkan aku kembali. Allah telah memberikan kesempatan aku untuk beramal soleh, bertaubat. Nah, jadi gini guys, kemarin itu benjolan lagi di leher aku yang di kiri dan kanan. Karena kan pertama kali aku operasi tahun 2016, aku ini kena CA tiroid guys, alias kanker tiroid. Nah, jadi karena dia ada benjolan itu ternyata efek dari akar-akar dari kanker itu guys. Jadi dia numbuh ke kiri dan kanan. Jadi kemarin tuh aku operasi besar, durasinya 4-6 jam gitu ya guys ya. Lama banget. Jadi ini di operasi nih, leher aku nih semua yang di sini, yang kemarin terus sampai ke bahu. Terus ini yang di bagian. Jadi itu pas ke operasi kedua itu aku kan kena kanker tiroid dari tahun 2016 ya. Yang pertama itu kalian bisa lihat video-video lama aku ya. Itu diangkat tiroid aku kedua-duanya, kiri dan kanan kan, karena ada sel ganas ya. Yang salah satunya makanya diangkat kedua-duanya biar aman gitu. Terus jadi tahun 2021 aku ada benjolan lagi, ada tuh aku bikin ya videonya, benjolan lagi di kiri dan kanan. Aku nggak tahu itu kemarin apakah itu masih ada dari kanker ya, kanker itu menyebar atau gimana, aku nggak tahu penjelasannya. Nah, jadi udah setelah operasi kedua itu sebenarnya kan dokter menyuruh aku itu ablasi untuk pengobatan. Kalau untuk kanker tiroid itu ablasi katanya. Nah, kebetulan di Jakarta di Pekanbaru ini belum ada rumah sakit yang selengkap di Jakarta gitu. Untuk proses ablasi itu belum ada di Pekanbaru. Jadi aku kan operasi kedua tahun 2021. Jadi tahun 2022 aku mau berangkat Jakarta. Jadi kemarin itu aku nggak sempat mengabadikan gitu ya. Biasanya aku bikin konten ya, tapi karena kemarin itu ya riuh banget, karena satu handphone aku juga kondisinya memorinya juga penuh. Sebenarnya bisa sih dihapus, cuma ya riuh banget lah. Itu kemarin almarhum mama aku juga meninggal tahun 2022. Jadi nggak tau lah itu ya, belum berpikir gimana gitu. Jadi udah aku ceritakan aja gimana ya. Nah, jujur nih, jadi aku kemarin direkomendasi sama dokter aku ke RSCM Jakarta Pusat. Nah, jadi ya itulah, aku sempat benar-benar kecewa gitu ya, benar-benar kecewa aku sama ya, itulah dia kenapa kalau orang Pekanbaru atau orang Sumatera kalau berobat itu di Indonesia dia kayak ke Jakarta gitu, dipersulit. Kenapa dipersulit? Tahu nggak, aku tuh udah jauh-jauh ya pergi ke sana ya kan, tiket pesawatnya juga mahal ya, mahal lah itu 2 jutaan, hampir 2 juta, 1 jutaan deh. Jadi PP-nya aja
PP-nya aja udah berapa juta gitu. Banyak biaya yang harus diiniin kalau untuk berobat di sana, dan pengobatannya juga bukan langsung, tau nggak, bukan langsung ya. Jadi di sana kemarin ya mungkin persiapannya aku juga nggak ini kali ya, nggak banyak, nggak betul-betul siap kali gitu. Jadi aku juga ya, kirain aku kemarin di RSCM itu ada ini tempat tinggal untuk pasien gitu ya, untuk pasien yang jauh yang harganya bisa murah gitu. Ternyata saat itu di RSCM nggak ada, karena katanya pas itu kan sudah COVID ya, jadi nggak ada lagi, tutup gitu tempat penginapan yang apa untuk pasien gitu. Nah itu aku kemarin juga pusing mencari tempat biar nggak jauh gitu ya, dimana lagi tuh aku biar nggak bolak-balik dari RSCM ke tempat istirahat aku gitu. Nah jadi bersyukurnya alhamdulillah ada orang baik gitu ya kan, aku dapat penginapan gitu ya dari anggota Dewan PKS gitu. Jadi dia mengizinkan aku tinggal di rumah dinas ya, di Jakarta Selatan di Kalibata, yaitu perumahan anggota Dewan RI. Nah dari situ, dari Jaksel itu jauh juga ya, lumayan jauh ya, namanya Jakarta. Jaksel ke Jakarta Pusat itu lumayan jauh. Aduh ya Allah ya Tuhanku, jadi pokoknya pengobatan aku kemarin nggak berlanjut. Kenapa? Jadi kan sebelum itu ablasi, ternyata prosesnya itu banyak dulu. Kita daftar, udah kita daftar, terus ada pengecekan lagi. Aku kemarin sampai pengecekan pengecekan kayak CT scan. Setelah itu sudah selesai cek CT scan, itu aku nggak salah mendaftar apa itu dulu sesudah itu aku lupa, karena rekam medis pun juga udah kubakar gitu saking udah lamanya gitu ya. Itu tahun 2002, aku masih ingat bulan 9 apa bulan berapa itu ya, kok bulan 9 ding, pokoknya oh ya benar bulan 11, setelah berapa bulan almarhum mamaku meninggal dunia, aku pergi ke Jakarta untuk berobat lanjutan dari kanker tiroid aku. Ternyata setelah aku mendaftar udah CT scan, jadi itu aku mendaftar tahap selanjutnya itu, tau nggak, disuruh ngantri loh, disuruh ngantri dulu 2 bulan. Bayangin ya, aku 2 bulan ngapain gitu? Apa harus aku balik dulu ke Pekanbaru ya, balik ke Pekanbaru, terus nanti balik ke sana lagi, itu kan juga butuh ongkos. Terus aku bilang begini, Bu, saya ini dari Pekanbaru loh Bu, jauh gitu, apa nggak diutamakan gitu biar lebih cepat, atau seminggu 2 minggu gitu dijatahin gitu ya kan. Ternyata mereka nggak mau, udah ada antriannya katanya gitu, mereka nggak mengutamakan untuk yang dari jauh ya. Sementara kita kan, walaupun aku dapat tempat tinggal di Jakarta itu, jadi selama 2 bulan itu mau berdekatan dengan bulan Ramadan dan Lebaran ya, ngapain aku coba di Jakarta selama itu gitu ya kan. Sementara kita juga butuh butuh pemasukan gitu ya kan. Di sana itu duit keluar terus gitu kan, harus makan lagi, terus bayar token listrik gitu ya kan, terus pergi bolak-balik ke sana lagi. Jadi aku ke Jakarta itu kendaraannya juga aku itu biar lebih murah, aku naik KRL. Kalau naik itu mah mahal juga ya, naik Grab ya, atau Gojek gitu ya kan, Gokar itu mah lumayan juga, lagi Jakarta ya kan, antara Jakarta Selatan dengan Jakpus. Jadi sudah, aku kecewa, bener-bener kecewa. Ya udah akhirnya aku nggak jadi untuk untuk tindakan lanjutan ablasi itu sendiri ya, gitulah ceritanya. Nah jadi gimana kalau misalnya teman-teman nanya atau apa, ada ya kemarin yang nanya gitu kan, kalau aku itu ada ini ablasi lagi belum. Untuk saat ini aku belum untuk ada ablasi lagi, aku nggak tahu entah kapan waktunya ya. Mungkin kalau misalnya ada rezeki gitu, aku nggak di sini deh gitu, mendingan aku langsung di luar ya. Kenapa? Karena digantung-gantung seperti ini kemarin di RSCM, harus ngantri dulu berjam-jam, mereka nggak ngerti apa gitu ya. Kayak aku jauh pasiennya dari Pekanbaru gitu, udah duit juga habis untuk transport, kehidupan di sana gitu, tapi kok ini antrinya nggak diutamain gitu, nggak dikasih rekomendasi ya, ada tempat tinggal nggak yang terdekat seperti itu. Dan persiapannya itu juga harus bener-bener matang gitu loh.
Ya kemarin aku pun juga nggak tahu gitu, nggak ada diiniin, nggak ada dikasih tahu ini harus ini harus ini harus ini gitu. Tapi nggak apa-apa lah. Nah jadi buat kalian gitu ya, buat kalian yang mungkin mengalami hal yang sama seperti aku, mungkin karena aku di RSCM ya, kalau mungkin di rumah sakit Darmais mungkin lebih cepat lagi ya gitu. Boleh sharing di sini gitu ya tentang pengobatan lanjutan kalian ablasi di sana gitu. Aku mah itu sempat kecewanya kemarin di RSCM seperti itu. Mereka tidak memprioritaskan pasien yang jauh ya dari ya seberang pulau lah gitu ya kan, Pulau Sumatera gitu. Jadi aku nggak ada melanjutkan ablasi. Ya begini aja. Jadi pengobatan aku ya udah pengobatan biasa aja, kontrol biasa aja di sini gitu. Nah jadi buat teman-teman bantu ya support aku ya. Jadi sekarang konten aku ya seperti ini, aku nanti membahas ya, menceritakan apalagi pengobatan aku selanjutnya gitu. Terus ya sebagai motivasi, pokoknya niche-nya ya tentang bahas semangat pejuang mimpi survivor kanker ya. Bantu untuk ini ya, untuk ditonton videonya, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.